A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَيَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapatkan mereka orang-orang yang di dunia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang yang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur selama 1000 tahun, padahal umur mereka itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya engkau Muhammad akan melihat atau akan dapati mereka orang-orang manusia yang lebih tamak untuk kehidupan dunia dan lebih tamak daripada orang-orang yang musyrik, ya. Dan masing-masing dari mereka ingin hidup 1000 tahun, dan kehidupan dengan umur panjang, ya kan, dengan umur yang sangat panjang itu tidak akan mengurangi, tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah. Dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi dalam kenyataan yang sudah disampaikan Allah kepada Muhammad, hari ini juga bisa melihat orang-orang yang kehidupannya untuk cinta dunia, ya habis-habisan dengan bermacam-macam. Seperti Jokowi ada cawe-cawe, sudah berarti jadi presiden, ingin berkuasa terus. Nah itu tamak namanya.
jadi lebih tamak. Jadi orang-orang yang musyrik. Itulah contohnya, bisa lihat apa yang mereka kerjakan. Ya kerjanya, kalau jadi presiden ingin jadi anaknya, mantunya, semuanya ingin berkuasa terus. Qul man Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik wa nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busra ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busra lil mu'minin. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatinya dengan izin Allah, membenarkan apa yang kitab-kitab yang sudah terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah hai Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril, maka sesungguhnya dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah dan membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Amin. Nah, jadi siapa yang menjadi musuh Jibril? Ya kan, katakan bahwa yang jadi musuh Jibril itu adalah orang-orang yang mengingkari kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Ya kan? Padahal kitab itu sudah diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Tapi Muhammad itu menerima wahyu yang berikutnya, ya kan? Nah, itulah yang jadi musuh. Sebenarnya dia memusuhi Muhammad sama dengan memusuhi Jibril, itu kan sama dengan memusuhi Allah, itu maksudnya. Jadi orang yang menantang kehadiran Muhammad itu adalah musuh Jibril dan musuh Allah. Kenapa? Al-Quran itu diturunkan melalui Muhammad. Muhammad dimusuhi. Kana aduwwan lillahi wa malaikatihi
wa Mikaela fa innallaha man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaela fa innallaha aduwwun lil wa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, musuh malaikat-malaikatnya dan rasulnya dan Jibril dan Mikail, ya kan? Barang siapa yang menjadi musuh Allah, artinya tidak mau menerima perintah Allah melalui malaikat Jibril, Rasul dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya musuh Allah bagi orang-orang yang kafir. Musuh Allah itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah, musuh Allah. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepada Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada kaum Muhammad, ayat-ayat kami dengan jelas, ya kan? Maka tidak ada yang bisa mengingkarinya selain dari orang-orang fasik. Nah, jadi orang fasik ya mengingkarinya. Dia tahu Al-Quran itu, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Itu namanya fasik. Awal kullama Dan mengapa setiap kali mereka mengingkari janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Dan mengapa setiap kali mereka mengingkari janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Dan setiap kali mereka mengingkari janji dengan kelompoknya, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Jadi orang yang mengingkari janji dengan kelompok-kelompok itu sebenarnya dia tidak beriman. Dia tahu janji. Walau
Satu, Bluetooth mode. tes, nggak bunyi lagi. Tes, satu. Tes, tes. Tes, salah. Tes, satu, satu. Tes, tes, tes. Bluetooth mode. Tes. Yang tadi ada mati, yang sebelah sini yang buta tadi bawah. Hah? Yang bawah ya mati ya. Yang kecil. Tes, satu. Nah, yang buta bawah tadi apaan? Tes, 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 tes. Yang mana? Ini mati. Tes, tes, tes. Yang mana? Lasi-lasi ada di mana? Tes. Tes, satu, dua, satu. Tes, tes, tes. Ini yang mana? Ini mati. Ini mati juga. Lasi-lasi. Tes, tes, satu. Nah, sampai sini dulu lah. Jam 5. Sini dulu. Gimana tadi? 9 itu. Beriman sampai. Nah. Ya, terjemahannya kan? Dengan apa setiap kali mereka mengingat janji kelompok mereka melanggar, sedangkan sebagian besar tidak beriman. Ya udah, itu kan udah dibaca. Ya. Sadaqallahul azim. Satu-satu. Lasir itu enak yang